warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Rubianti dari Fakultas PGSD dengan NIM 877903089 akan menjelaskan apa itu otologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan otologi. Otologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu, yaitu apa yang dikaji dan hakikat realitas dari objek tersebut. Ontologi menjawab pertanyaan seperti apa yang ada dan apa hakikat dari sesuatu yang dikaji. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi menentukan batasan dan ruang lingkup objek yang akan diteliti. Penerapan ontologi dalam bidang medis dan kesehatan digunakan untuk mendatarisasi istilah seperti nomencity dan sistem kualifikasi penyakit agar tidak terjadi ambiguitas antar tenaga medis. Dan pada bidang pendidikan, ontologi memetakan hubungan antara materi ajar dan tujuan pembelajaran agar peserta didik memahami konsep. Pada bidang teknologi informasi, ontologi membantu share engineering atau sistem basis pengetahuan untuk memahami konteks dan hubungan antar kata. Dan pada ilmu sosial digunakan untuk memodelkan konsep-konsep sosial yang kompleks. Dan pada kehidupan sehari-hari, ontologi membantu mengenali realitas benda di sekitar. Contohnya, mengenali meja berdasarkan ide, bentuk, dan fungsinya agar memberikan pemahaman mendasar atas apa yang ada. Kedua, akan membahas epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, metode apa yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, serta bagaimana pengetahuan tersebut diuji. Epistemologi menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita mengetahui sesuatu dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam ilmu pengetahuan, epistemologi berkaitan dengan metode ilmiah, observasi, eksperimen, dan validasi kebenaran. Penerapan epistemologi dalam bidang pendidikan untuk menentukan kurikulum, metode pengajaran guru, dan membantu siswa berpikir kritis dan memahami bagaimana ilmu diperoleh, serta memvalidasi kebenaran informasi. Dalam penelitian ilmiah menggunakan metode ilmiah seperti hipotesis, vertifikasi, dan analisis data. Pada pendidikan kesenian, berkolaborasi dengan budaya lokal tradisional dengan teknologi modern untuk mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis. Dan kehidupan sehari-hari digunakan untuk berdiskusi atau berdebat dengan landasan argumen yang valid dan rasional. Dengan demikian, epistemologi berperan sebagai alat fundamental untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan memiliki keabsahan yang kokoh dan tidak kehilangan arah. Terakhir, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Aksiologi menjawab pertanyaan seperti untuk apa pengetahuan itu digunakan dan apa nilai dan manfaat dari pengetahuan tersebut bagi kehidupan manusia. Aksiologi menekankan pentingnya penggunaan ilmu pengetahuan secara etis dan bertanggung jawab. Penerapan aksiologi dalam bidang pendidikan sebagai landasan nilai untuk menentukan tujuan, kurikulum, dan metode mendidik yang benar. Fokusnya pada pembentukan karakter dan moral peserta didik bukan hanya transfer ilmu semata. Pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, berfungsi sebagai panduan etis agar perkembangan teknologi tidak merugikan manusia, seperti pengembangan AI yang memerlukan nilai keadilan. Pada bidang digital dan media sosial, aksiologi membantu menyaring informasi dan mengarahkan perilaku yang etis dan bertanggung jawab untuk pencegahan penyebaran hoaks. Pada bidang komunikasi, membantu memahami bagaimana nilai-nilai mempengaruhi hubungan dan dinamika sosial dalam interaksi manusia. Secara keseluruhan, aksiologi di berbagai bidang bertujuan memastikan bahwa tindakan manusia didasarkan pada nilai-nilai yang benar, baik, dan berharga. Dari ketiga tersebut, ada keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam filsafat ilmu. Ontologi menentukan apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Epistemologi menentukan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang objek yang dikaji.
Terakhir, aksiologi menekankan tujuan, nilai, dan etika dalam penggunaan pengetahuan yang diperoleh. Di sini, tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek kajian yang jelas, dan tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki cara yang sahih untuk memperoleh dan menguji pengetahuan. Tanpa aksiologi, ilmu tidak memiliki arah dan tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketiganya pilar tersebut membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.